Halo, balik lagi di Mata Najwa Podcast dan Opini bersama dengan aku Syifa Farah. Aku Abdurrahman Wahid. Kamu kenapa? Sini cerita. Kamu kenapa? Sini cerita. Mungkin bisa minum dulu kali ya biar nggak nervous. Boleh. Ya, jadi kan kita mau bahas tentang hustle culture ya, atau bisa disebut Gila kerja ya? Jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, gila kerja ini suatu fenomena di mana ya namanya gila ya, gila itu kan berarti berlebihan, sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi keadaan di mana kalian itu terlalu terobsesi sama kerjaan kalian, terlalu ambisius sama kerjaan kalian, sampai akhirnya kalian tuh lupa sama keadaan atau aktivitas selain pekerjaan tersebut. Gitu. Tapi kerja keras ini nggak konotasinya nggak negatif ya kayak? Enggak dong, beda. Gila kerja sama kerja keras itu beda. Kerja keras itu sebagai generasi muda ya, apalagi kita kan masih ibaratnya perjalanan kita katanya nih masih panjang ya kan. Kita kan di umur-umur pertengahan nih, ketika kanak-kanak menuju dewasa ya kan. Jadi kerja keras itu harus kita tanamkan, tapi tidak terlalu over. Karena kan sesuatu yang berlebihan nggak baik. Berarti perilaku seseorang yang gila kerja ini dampaknya juga sangat berbahaya kayak bagi kesehatan sendiri. Karena satu poin dia nggak bisa berinteraksi atau tidak bersosial dengan orang lain seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang gila kerja ini ya, itu mereka tuh kenanya tuh mental Kak. Jadi bisa depresi juga, bisa kena stres juga. Karena kan mungkin tekanan ya, tekanan entah itu dari dalam diri mereka ataupun dari luar diri mereka, baik dari teman-teman, baik dari kantor mereka ataupun dari kampus mereka, dan itu akhirnya membuat ketenangan hidup mereka terkurangi gitu. Mereka tidak bisa menikmati. Jadi si pelaku gila kerja ini mereka hanya berorientasi kerja, tetapi tidak ada gimana dia mengatur untuk istirahat, gimana untuk kita untuk bersenang-senang, untuk menikmati waktu seperti itu ya Kak ya. Mungkin kan orang-orang yang hustle culture ini berpikir kalau liburan itu sesuatu hal yang ibaratnya apa ya, kayak nggak perlu banget lah. Padahal ya sebagai manusia yang memiliki perasaan ya, kita kan butuh liburan coy. Iya. Kita butuh refreshing, kita butuh istirahat, itu adalah bagian dari kehidupan. Dalam studi kasus kayak yang ada di Jepang, ternyata gila kerja ini menyebabkan tingkat stres atau tingkat bunuh diri di Jepang itu semakin tinggi. Bahkan nomor 1 di dunia itu karena gila kerja juga Kak. Benar. Karena memang fenomena ini juga nggak cuman sekedar bisa dibilang nggak cuman sekedar suka dalam bekerja, tapi benar-benar mengarahnya tuh ke mental. Bagaimana si pelaku ini akhirnya tidak bisa mengontrol emosi mereka, yang akhirnya ketika mereka tidak bisa mengontrol emosi dalam diri mereka, takutnya bisa melampiaskan ke orang lain. Akhirnya kan teman-teman orang-orang di sekeliling mereka biasanya kena imbasnya tuh, entah itu dimarah-marahin, entah itu jadi bahan yang buat untuk melampiaskan emosi mereka karena mereka kesal atau karena tertekan dengan situasi gila kerja ini. Dan nggak bisa bersosialisasi ya, kayak misalkan dia punya masalah atau apa, dia tidak meluangkan waktu untuk curhat kepada temennya atau apa, karena dia mungkin bisa menghadapi masalah atau pekerjaannya dengan sendirinya seperti itu Kak. Jadi mungkin karena tekanan itu, jadi mereka akhirnya depresi, kemudian mereka melakukan percobaan bunuh diri, bahkan sampai bunuh diri seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi ya, sebenarnya aspek dari hustle culture ini banyak, tapi kita di sini mau bahas tentang lebih ke mental health-nya sih. Misalkan kalian pengen bahas ke bagaimana ini kaitannya dengan productivity atau apa sih produktif, kan kita sering banget tuh dengar kata produktif yang katanya sering disalah artikan. Nah, tapi di sini kita tuh mau ngobrolnya tentang lebih ke mental health-nya sih, bagaimana si pelaku gila kerja ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental dia, kesehatan emosi dia, bagaimana dia bisa berperilaku sosial atau tidak gitu, ya nggak sih Bang? Lalu ketika seseorang sudah terkena atau sudah ada pada dirinya gila kerja, itu kita sebagai teman itu harus gimana Kak? Ketika kita menyampaikan kamu itu harus istirahat, tidak harus bekerja terus-menerus, itu kita harus menyampaikannya gimana? Kalau misalkan nih udah terkena atau virus ini ya kayak jadi udah terkena virus ini, kita sebagai teman yang baik itu biar mereka tidak terjebak pada pola perilaku gila kerja ini gimana?
Kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya kan sebagai teman pastinya kita tuh pengen memberikan nasihat yang terbaik, tapi tetap motivasi terbaik atau nasihat terbaik itu adalah diri kita sendiri. Kadang misalkan kita udah ngasih teman kita tuh banyak banget nasihat, tapi mereka tuh cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi itu kembali lagi terhadap diri masing-masing sih. Kalau misalkan mereka memang nggak mau keluar dari black hole dari gila kerja ini, ya mereka akan stuck di situ terus. Tapi kalau misalkan mereka sadar, oh iya ya, ternyata benar kata teman aku, kalau misalkan kita terlalu gila sama kerja atau kita terlalu suka bekerja itu ternyata nggak baik gitu. Nah, itu tergantung bagaimana orang tersebut menyikapi keadaan itu sendiri sih. Jadi menurut aku sebagai teman ya, pastinya kan menasihati, misalkan bisa nggak sih kamu tuh sudah bekerja, kita mungkin awalnya ngasih dia apresiasi lah, kamu tuh keren, kamu sudah bekerja semaksimal mungkin. Tapi baiknya harus istirahat gitu ya. Semaksimal mungkin kayak yang di sinetron Indosiar gitu nggak sih? Kita harus istirahat, rehat, kemudian harus ya liburan lah atau apalah, relaksasi buat diri sendiri biar mereka tidak memikirkan kerja terus setiap harinya seperti itu ya Kak. Nah, tapi kan biasanya orang yang gila kerja ini bakal bahas, tapi kan aku suka kerja nih, kalau misalkan aku nggak kerja tuh aku merasa useless banget, nggak guna banget. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga kan. Kadang kok orang ya yang seperti aku bilang tadi Kak, misalkan kita udah ngomongin panjang lebar, tapi dari si dianya sendiri nggak mau kita omongin, jadi ya susah juga. Memang harus butuh pendekatan yang lebih ekstra, butuh mungkin bisa ditawari dengan hal-hal yang lebih logis aja ya, biar dia itu nggak terlalu overwork atau nggak terlalu gila kerja, yang padahal sebenarnya budaya gila kerja ini kan jelas tidak menguntungkan kesehatan dia kan, tidak baik untuk kesehatan mental dia terutama gitu sih. Pastinya sebagai teman kita support, tapi juga memberikan kayak bukan batasan sih, kayak menasihati dia kalau kayak diri semacam kamu warning kayak. Iya, diri kamu tuh butuh batasan, jangan terlalu semua itu diluapkan untuk pekerjaan, itu enggak. Kalian sendiri gila kerja nggak sih? Siapa dulu nih? Aku apa? Kasih Pak. Bebas. Kasih Pak dulu deh. Oke deh. Jujur ya, sebenarnya belakangan ini tuh aku rasa aku lagi kena efek hustle culture ini banget sih. Jadi tuh kemarin tuh pas ada satu penelitian ya, Mokamasta. Jadi di Polmu tuh ada yang namanya penerimaan mahasiswa baru. Kalau misalkan di UGM kan ada apa sih namanya? PSMB UGM. Kalau di sini tuh namanya Mokamasta. Nah kemarin pas Mokamasta kan sibuk-sibuk banget nih ya kan. Aku berangkat pagi, pulang malam, pagi malam, ya gitulah. Dan after Mokamasta, aku kan libur 2 hari. Itu merasa kayak jadi orang nggak guna banget gitu loh. Setelah kita kerja terus, habis itu libur, merasa nggak ada kegiatan, bingung mau ngapain, ya merasa kita harus kerja nih kayak kita harus kerja nih, nggak bisa nih kalau misalkan rebahan terus. Dan aku baru sadar kalau ternyata yang aku alamin ini adalah salah satu bagian dari hustle culture. Setelah aku nonton videonya Gita Saf tentang hustle culture juga aku baru sadar kalau wah ternyata aku ini gila kerja nih, dan ini nggak baik, harus aku tuntaskan, harus aku perbaiki apa yang perlu aku prioritaskan, apa yang perlu aku tinggalkan, apa yang perlu aku kerjakan, apa yang perlu aku selesaikan dengan cepat dan dahulu gitu sih Bang. Gitu ya, cepet sembuh ya Kak. Semoga virus ini nggak menempel terus ya. Kalau kata aku sendiri sih ya, aku sudah bisa menikmati bagaimana per detik atau per waktu. Jadi aku tidak merasa virus gila kerja itu menempa aku gitu. Jadi ketika aku pengen rebahan, ya udah kita rebahan. Ketika harus menyelesaikan tugas deadline waktu itu juga harus waktu itu juga. Jadi bisa menikmati dan mengatur waktu yang lebih baik seperti itu Kak. Jadi buat kalian yang suka rebahan, itu jangan merasa kalian tuh nggak guna. Nggak apa-apa kok rebahan, kita tuh butuh rebahan tahu, tapi jangan keseringan. Ya nggak sih? Kalau misalkan keseringan rebahan, ya nanti malas terus, akhirnya impian kita banyak banget nih, tapi kita kerjaannya cuma rebahan terus, ya gimana mau selesai gitu impiannya. Jadi rebahan boleh, tapi juga jangan berlebihan. Hidup tim rebahan. Oke, makasih udah nonton video ini, dan tonton Mata Najwa Podcast dan Opini di episode berikutnya. Like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Bye bye.